Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Akhirnya One Piece chapter 1014 versi manga plus sudah rilis semalam. Nah, di chapter kali ini banyak sekali hal-hal yang sangat menarik untuk dibahas dan sekaligus bikin kita tambah penasaran karena informasi-informasi menarik yang ada di chapter 1014 ini bikin umup di pikiran sampai kenyot-kenyot. So, without any long again, daripada Mr. K banyak ngomong kosong gak jelas, monggo enjoy mawon react One Piece chapter 1014, oke? Let's go! Judul chapter 1014 versi manga plus adalah Aktor Terburuk Dalam Hidup. Waktu ngebaca judul chapter kali ini, pikiran langsung teringat dengan kisah dari Kanjuro sang pengkhianat yang berpura-pura menjadi pengikut setia Oden. Ya kayaknya judul kali ini cocok buat ngejelasin kisah hidup Kanjuro yang selama ini bermain peran atau menjadi aktor. Lalu lanjut ke cover judul yang diisi oleh Trafalgar di Waterloo yang terlihat lagi berpikir di depan layar lipat bergambar harimau Byobu, dan cover judul kali ini masih dari requestan dari fan. Jadi masih gak ada maksud apa-apa di cover chapter ini. Next kita pindah ke menu utamanya yang langsung memperlihatkan tengkorak Onigashima sedang terbang menuju ibu kota bunga. Sepertinya Luffy kelelahan akibat menggunakan terlalu banyak haki raja pelapisan. Ya kalau ingat momen pertama kali Luffy kehabisan haki di Arc Dressrosa, di mana Luffy butuh 10 menit untuk kembali bisa menggunakan hakinya. Seperti itulah contohnya. Tapi bedanya di sini Luffy melawan seorang Yonko, plus dia juga menggunakan haki raja pula. Jadi pastinya bukan hanya kehabisan haki. Tapi fisik dari Luffy ini pasti sangat kelelahan setelah menerima berbagai serangan dan berjuang sekuat tenaga. Sementara itu masih di atas tengkorak Onigashima, di mana Kaido yang cukup kagum dengan Luffy yang mampu menggunakan haki raja ke level yang lebih tinggi sehingga mampu memberikan sedikit serangan balasan kepada Kaido. But meski sudah mulai menguasai haki raja untuk melapisi serangannya, Kaido masih merasa cara Luffy menggunakan teknik tersebut masihlah payah. Jadi di sini Kaido dengan entengnya mengolok-olok jurus Luffy dengan bilang, "Gomu-gomu no apalah itu?" Oh, ada-ada aja emang kelakuan Kaido ini. Ya kalau jadi orang kuat bebas lah mau ngomong apa juga. Tapi yang lebih menarik adalah perkataan Kaido setelahnya yang mengatakan kalau Luffy bukanlah the next Joy Boy. Waktu ngebaca perkataan Kaido ini, pikiranku langsung bilang, wait a minute, gimana caranya Kaido bisa tahu tentang ramalan Joy Boy? Dari mana dan siapa orang yang memiliki informasi tersebut? Apakah informasi yang dimiliki oleh Kaido ini punya hubungannya sama kelompok bajak laut Rocks? Terus apa semua Yonko saat ini mengetahui informasi yang sama? Ada banyak banget pertanyaan yang langsung terpikirkan gara-gara Kaido tahu informasi tentang Joy Boy ini. Yang jelas masih belum ada petunjuk sih bagaimana Kaido bisa tahu tentang ramalan tersebut. Yang bisa kita lakuin hanyalah sabar menunggu sambil menyusun semua informasi yang dikasih oleh Oda Sensei agar bisa sedikit dibuat obrolan ngalor ngidul. Terus balik lagi ke momen Kaido yang selanjutnya mendapatkan telepon dari Bawang yang ngasih tahu Kaido kalau dia sudah berhasil menemukan Momonosuke. Mendengar hal itu ya, Kaido pun kayaknya bakal langsung bergerak saja ke arah Momonosuke. Tapi sebelum pergi, Kaido menyuruh Bawang untuk ngumumin hasil pertarungannya ke seluruh wilayah Onigashima. Next, momen pun berpindah ke lantai 3 kastil Onigashima. Di sini diperlihatkan momen Yamato yang sedang mengajar para bawahan Kaido sambil berteriak, "Aku adalah Oden." Di momen ini juga para bawahan Kaido sudah menyadari kalau Yamato sudah berhasil melepaskan borgol yang selama ini mengekangnya. Jadi Yamato pun sudah bisa bergerak bebas untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Terus turun sedikit ke lantai pertama, di mana kodok dari Bawang memang sudah menemukan keberadaan Momonosuke sehingga dia bisa memberikan informasi tersebut kepada Kaido. Di momen ini pun kita kembali dibuat penasaran oleh isi dari jurnal perjalanan milik Oden yang lagi dibaca oleh anaknya. Ya soalnya setelah membaca jurnal tersebut, Momonosuke langsung memberitahu Shinobu kalau dia belum bisa mati untuk saat ini. Apakah hal itu dikarenakan informasi yang ada di jurnal tersebut? Makanya Momo merasa belum boleh mati. Atau Momo merasa harus melakukan sesuatu seperti meneruskan hal yang sebelumnya sudah direncanakan oleh Oden. Ya kalau sekedar informasi yang harus diketahui oleh semua orang, kayaknya Momo gak akan sampai ngomong kayak gitu. Soalnya masih ada pilihan untuk menyelamatkan jurnal itu biar bisa dibaca oleh orang lain dan informasi tentang jurnal Oden bisa tersebar luas. Jadi kayaknya ada suatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Momo, atau informasi tersebut berhubungan dengan klan Kozuki, atau mungkin juga ada permintaan dari Oden untuk Momo sehingga Momo merasa harus melakukan permintaan itu. Ya semua itu memang masih kemungkinan aja. Jadi apapun masih bisa terjadi karena ini adalah One Piece bro. Terus baru aja dibuat berpikir oleh isi dari jurnal milik Oden. Momen selanjutnya langsung bikin kita penasaran lagi. Soalnya di momen selanjutnya Momo terlihat kesakitan karena kemampuan voice of ulting-nya. Di sini kayaknya ada suatu makhluk lagi yang sedang mencoba berbicara kepada Momo.
tambah bingung kan, hal apa yang kayaknya didengar oleh Momo? Apakah itu berhubungan dengan makhluk yang bakal nyelamatin Luffy yang sedang jatuh ke laut atau bukan? Belum lagi makhluk apa ini yang sedang mencoba berkomunikasi sama Momo? Karena kalau kita pikir-pikir, keberadaan Sea King sudah pasti gak mungkin ada di Wano karena letak geografisnya. Terus ada juga Zunisa, sang gajah yang sempat bikin Momo kesakitan seperti ini juga. Tapi apakah mungkin Zunisa ada di Wano? Kayaknya kemungkinan tersebut sangatlah kecil. Ya kalau kita ingat-ingat, ada satu makhluk yang tinggal di Wano yang pernah bertarung sama Oden dulu. Dia adalah babi yang memiliki julukan Mountain God. Apakah makhluk ini yang mencoba ngobrol sama Momo? Tapi kalau itu Mountain God rasanya agak aneh karena babi ngepet tersebut wilayahnya di daratan dan babi ngepet tersebut sepertinya di masa lalu Oden gak pernah berbicara lewat voice of vaulting-nya Oden. Aduh, atau Oda Sensei udah nyiapin kejutan lainnya? Semakin menarik aja arc Wano ini yang dipenuhi dengan berbagai misteri. Misteri apa ya? Mumet lah intinya. Next, pindah ke lantai utama pertunjukan yang lagi ngeliatin Chopper yang berhasil membanting Queen dalam bentuk dinosaurusnya. Di sini terlihat kondisi Chopper sendiri kayaknya gak lagi baik-baik saja. Soalnya di punggung Chopper terlihat keluar banyak darah akibat dari panah yang ada di punggungnya. Kayaknya panah tersebut berasal dari Perospero yang juga menyerang Chopper saat bertarung dengan Queen. Chopper juga di sini menyadari kalau serangannya kepada Queen kayaknya belum ada yang bisa melukainya. Sedangkan waktu yang Chopper miliki untuk tetap dibentuk monster point-nya tinggal 10 menit. Kali ini Rumble Bell milik Chopper bisa membuatnya berubah ke mode Monster Point selama 30 menit berkat racikan sang ilmuwan licik Caesar Clone. Hal ini pastinya memiliki efek samping yang cukup besar mengingat waktu yang bertambah sekitar 10 kali lipatnya. Yang awalnya hanya 3 menit menjadi 30 menit. Entah apa resiko yang akan muncul nantinya, tapi Chopper kayaknya mengambil resiko tersebut karena tahu pertarungan di Wano ini sulit untuk dimenangkan mengingat melawan anak buah Yonko. Jadi Chopper gak punya pilihan lain selain ambil resiko. Di momen selanjutnya pun, Queen sudah mulai melakukan serangan balasan dengan melancarkan serangan Black Coffee-nya yang mengeluarkan serangan dahsyat dari mulutnya, beam laser lah. Terus di sini Perospero juga bersiap buat nembakin lagi panah yang dibuatnya dari permen untuk diarahkan ke anak buah Kaido yang memihak Chopper. Gak sampai di situ saja, Queen juga melakukan serangan dengan cara memanjangkan lehernya lalu menggigit Chopper. Sementara itu di tengah-tengah pertempuran semua orang, Bawang yang sudah mendapatkan perintah dari Kaido sebelumnya mulai mengumumkan hasil pertarungan Kaido yang telah berhasil mengalahkan Luffy. Juga kondisi Luffy yang jatuh ke laut. Sontak hal tersebut pun mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Baik Marco, kakek Hyogoro, Lau, dan kru topi jerami lainnya juga sangat terkejut sekaligus marah karena Bawang juga mengumumkan kalau mereka yang menyerah akan diampuni dan hanya dijadikan bawahan saja. Lalu di momen selanjutnya kita diberikan bukti kalau Luffy memang sudah berada di dalam laut dan kayaknya tidak bisa apa-apa selain menunggu ada orang yang menyelamatkannya. Terus di sini juga diperlihatkan Kaido dalam wujud naganya yang sepertinya sudah mulai pergi ke tempat Momonosuke berada. Next, momen pun berpindah lagi ke lantai 1 yang memperlihatkan Kanjuro yang sebentar lagi akan sampai ke tempat Momo. Di sana juga ternyata Kinemon dan Kiku terlihat sudah sampai dan sedang mencoba menenangkan Momonosuke yang sedang kesakitan. Namun, di tengah-tengah kepanikan mereka karena kondisi Momonosuke dan kehadiran binatang milik Bauhang yang menandakan keberadaan mereka sudah diketahui, tiba-tiba Oden palsu kembali terlihat. Hal itu seketika membuat Momo dan Shinobu merasa senang karena mereka berdua belum mengetahui fakta kalau Oden tersebut adalah palsu. Sedangkan Okiku yang sebelumnya meminta kepada Kinemon untuk menghabisi Kanjuro langsung bergerak menyerang setelah melihat Kanjuro berubah menjadi Oden lagi. But sayangnya si aktor ini malah mengungkit masa lalu milik Kiku yang sukses membuat Kiku berhenti menyerang dan memberikan celah untuk Kanjuro menyerang Kiku dengan katananya. Serangan tersebut kayaknya meninggalkan luka yang cukup fatal untuk Kiku. Jadi apakah ada kemungkinan kalau Kiku akan mati? Menarik untuk ditunggu. Sementara Kinemon yang melihat hal itu langsung memeluk Kiku yang terjatuh sambil mendengarkan perkataan Kiku tentang cahaya Wano yang akan terus bersinar meskipun sudah di alam baka. Apakah ini jadi pertanda kalau Kiku akan mati atau momen tersebut cuma dibuat agar mendapatkan feel yang terasa lebih dramatis saja? Kalau Mr. K sih lebih milih isdet aja biar dapat feel dramatisnya. BTW fokus lagi ke Kinemon yang langsung menebas Kanjuro untuk membalas apa yang telah dia lakukan kepada teman-temannya. Well, mendapatkan serangan dari Kinemon, Kanjuro malah tertawa sambil berkata, "Bagus, seseorang memang harus menutup tirai pertunjukanku. Dan kau adalah orang yang cocok karena kau adalah sahabat terbaikku di atas panggung." Epic sih momen ini, ngelihat bagaimana Oda Sensei nutup cerita pengkhianatan dari Kanjuro sangatlah gila. Tapi sayangnya meskipun sudah berhasil mengalahkan Kanjuro, Kaido tiba-tiba saja muncul dan menyerang Kinemon dengan Kanabo yang sudah dilapisi haki raja.
Alhasil, Kinemon terpaksa menyuruh Shinobu untuk membawa lari Momonosuke. Sementara dia akan menahan Kaido sebisa mungkin. Entah apakah Kinemon berhasil menahannya atau tidak. Yang jelas, Kinemon terlihat terhantam oleh Kanabo Kaido. Dan chapter kali ini diakhiri dengan momen tengkorak Onigashima yang sudah sampai di ibu kota bunga. Diiringi isak tangis Momonosuke yang tak tega melihat Kinemon harus berhadapan dengan seorang Yonko sendirian. Wah, gimana chapter kali ini? Sangat seru bukan? Cerita yang ditawarkan di chapter kali ini memang sangat membuat kita semua merasakan perasaan yang campur aduk. Mulai dari penasaran, bingung, sedih, hingga senang karena minggu depan One Piece gak libur, alias bakal rilis seperti biasanya. So, segitu aja buat konten react One Piece 1014-nya. See you again next time. Adios si Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.